Sejatinya kepemimpinan itu adalah punya setiap manusia. Sebagai manusia cenderung menjadi teladan ketika menjadi pemimpin yang baik. Pada hari ini saya Aldi Destian Satya akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema membangun kepemimpinan. Dan sebelumnya, terimalah salam di dalam pedukuhan iman, hanya kebajikan, Tian berkenan. Wei Tetung Tian, Sancai. Puji dan syukur pada hari ini kita telah kedatangan dua narasumber kita yang sangat hebat-hebat. Dan saya sambut kepada Haksu Eka Wijaya selaku Dewan Siese Matakin. Ya, selamat datang Haksu. Selamat datang. Ya. Dan kepada Joseng Tatang Herudin selaku Ketua Matakin Kota Depok, selamat datang. Dan sebelumnya, Wei Tetung Tian. Pada hari ini kita akan membahas tentang membangun kepemimpinan. Ini tema yang cukup menarik karena kita tahu kan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu karakter bagi setiap manusia. Dan tentunya itu butuh dikembangkan dan diperkembangkan dan dilatih. Nah, terkait itu, kepemimpinan menurut pandangan agama Konghucu seperti apa? Jadi boleh untuk dijelaskan, silakan. Kepemimpinan menurut pandangan agama Konghucu adalah seseorang yang mempunyai karakter yang berkasih, menjunjung tinggi kebenaran, dan dia lurus. Itu dasar dari seorang pemimpin yang baik. Seperti itu. Oke, baik. Boleh Haksu Eka untuk menambahkan? Kepemimpinan adalah suatu hal yang untuk mengatur atau membereskan satu rumah tangga atau negara atau organisasi agar jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kepemimpinan itu adalah sangat diperlukan di dalam kita berorganisasi atau bernegara demi kelestarian dan kesejahteraan. Baik, berarti dengan pemimpin yang baik itu sendiri berarti bisa untuk mensejahterakan rakyatnya sebenarnya kan itu ya. Betul, betul. Nah terus apa sih, ada gak ayat yang terkait kepemimpinan di agama Konghucu? Nah silakan Joseng Tatang. Ayat yang terkait masalah kepemimpinan di agama Konghucu ini banyak sekali ya. Salah satu saya ambil dari Bingcu jilid 4a pasal 20. Bingcu berkata, orang tidak cukup hanya pandai menolak, dan kepada pemerintah tidak cukup hanya pandai mengecam. Hanya orang yang benar-benar besar dapat memperbaiki hati pemimpin yang sesat. Bila pemimpin berperi cinta kasih, niscaya tiada yang tidak berperi cinta kasih. Bila pemimpin menjunjung kebenaran, niscaya tiada yang tidak berlaku benar. Bila pemimpin berjiwa lurus, niscaya tiada yang tidak lurus. Dengan seorang pemimpin yang berjiwa lurus, seluruh negeri niscaya teratur beres. Itu tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Sister Eka ayat ini apa sih maknanya gitu kan. Nah silakan Haksu. Baik, terima kasih. Jadi ayat ini menjelaskan khususnya ya, bagi seorang pemimpin bahwa di dalam mengemban tugas itu dia tidak boleh mementingkan diri sendiri, pribadi atau golongan. Karena menjadi seorang pemimpin itu membawahi semua. Jadi harus bisa mengayomi yang lain. Jadi bukannya keluarga atau kelompok atau individu saja, tapi seorang pemimpin adalah untuk memimpin kesemuanya tanpa ada diskriminasi. Itulah pemimpin yang baik. Berarti sosok pemimpin ini sendiri bukan berarti dia memimpin dirinya sendiri ya. Betul. Berarti ketika dia dikatakan seorang pemimpin, dia harus bisa mengatur bagaimana rakyatnya agar kehidupannya bisa terjamin. Betul. Terus bagaimana bisa untuk memperdamaikan suasana seperti itu ya. Ya. Nah, tapi mungkin bisa kita jelasin sedikit tentang kepemimpinan dan pemimpin itu apa sih bedanya? Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Joseng Tatang. Kalau kepemimpinan itu adalah
action dari seorang pemimpin itu sendiri, atau singkatnya yang lebih sederhana, seorang pemimpin adalah orangnya, ya. Sedangkan kepemimpinan adalah sikap atau tindakan orang itu sendiri. Akan kita bahas lagi setelah istirahat sebentar ini. Kita jangan kemana-mana, pemirsa TVRI, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa TVRI, masih di dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema membangun kepemimpinan. Tadi kita sempat kepotong sedikit terkait kepemimpinan dan pemimpin itu apa. Mungkin bisa ditambahkan, dijelaskan lebih lanjut terkait pertanyaan ini. Silakan Joseng Tatang, nanti bisa dilanjut ke Sesa Eka. Yang seperti tadi saya katakan bahwa kalau seorang pemimpin adalah orangnya itu sendiri, tapi kalau kepemimpinan itu sikap, perbuatan, tingkah laku dari orang itu atau seorang pemimpin itu. Sesa Eka mungkin bisa menambahkan juga. Jadi menurut saya pemimpin adalah sosok atau individu atau orang yang memimpin atau membawahi, yang dapat mengayomi masyarakat atau rakyat atau organisasi tersebut. Dan kalau kepemimpinan adalah cara kerja atau kinerja daripada pemimpin itu sendiri, sehingga kepemimpinan itu akan berdampak baik bagi pemimpin dan juga bagi warga masyarakatnya. Itu aja. Nah, terus terkait ini sendiri, apakah manusia itu ketika lahir sudah menjadi sosok pemimpin? Menurut saya, sejak lahir atau sejak manusia itu dilahirkan, itu sudah mempunyai sosok kepemimpinan sendiri. Karena manusia itu lahir harus memimpin dirinya sendiri. Juga nanti jika dia sudah dewasa dan sudah berkeluarga, dia harus menjadi pemimpin keluarga. Begitupun seorang ibu harus mendidik anak-anaknya. Jadi dia sudah dibekali suatu jiwa kepemimpinan, seperti itu. Memang berarti sejak lahir sendiri itu manusia udah mempunyai sifat-sifat kepemimpinan itu ya. Nah, mungkin saya juga bisa menambahkan terkait ini. Ya memang, apalagi kalau bisa dikembangkan ya dari semenjak kecil, itu memang akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Setidak-tidaknya memimpin untuk dirinya sendiri agar tidak terbawa arus oleh hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena kalau kita bisa memimpin diri sendiri kita untuk lebih baik lagi, tentunya kita akan bisa memimpin orang atau memberikan pelajaran atau suri teladan kepada orang lain agar mereka menjadi lebih baik. Gitu. Inilah menurut saya. Jadi secara tidak langsung memang pemimpin itu sudah ada di dalam diri setiap manusia, cuman tergantung daripada orang itu sendiri sadar atau tidak. Iya. Kebanyakan kan hidup kita kan dianiun oleh nafsu-nafsu gitu, sehingga kalau kita terbawa nafsu yang tidak baik, otomatis rasa pemimpin itu Pudar lama-lama ya. hilang dari diri kita. Padahal tetap ada sih, cuman tergantung kita mau tidak introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Itu menurut tambahannya. Maka idealnya pemimpin yang baik itu seperti apa? Nah, mungkin saya tadi bisa menjelaskan juga terkait ini. Jadi pemimpin yang baik menurut pendapat saya adalah seorang pemimpin yang mau merangkul semuanya, ya, yang mau berkomunikasi dengan yang dipimpinnya, sehingga ada komunikasi yang baik, tidak ada gap antara pemimpin dengan yang dipimpinnya, sehingga ini menjadikan suasana hidup terus, sehingga damai, komunikasinya lancar, sehingga pemimpin itu tahu apa sih yang dibutuhkan
oleh yang dipimpinnya ini. Sehingga dengan demikian pemimpinnya harus dapat memenuhi aspirasi daripada yang dipimpinnya itu. Nah, itu menurut pendapat saya. Oke. Oh ya, baik, terima kasih Cesar untuk penjelasannya. Mungkin saya tambahkan Iya, bisa silakan. yang tadi saya sebutkan di atas, paling tidak seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter berterima kasih, menunjukkan kebenaran, bersikap jujur atau bersikap lurus. Dia juga harus mempunyai motivasi. Dia harus menjadi model atau role model, contoh. Terus juga dia harus berkecimpung di orang yang dipimpinnya, menerima saran-saran dari bawahannya dan seterusnya. Itu yang menurut saya menjadi seorang pemimpin yang baik. Baik, terima kasih. Tapi kita harus rehat sebentar. Pemirsa TVRI, jangan kemana-mana. Tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa.